Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majlis yang insyaallah akan kita rutinkan setiap tahun di awal semester, di awal tahun ajaran baru. Sebuah tema yaitu adab santri. Sebuah tema yaitu adab santri. Walaupun materi ini ada di kelas 1 dengan judul adab thalab, akan tetapi kita memerlukan banyak pembahasan tentang adab, karena para ulama kita dahulu mereka menjadikan belajar adab itu sebagai muqaddimah sebelum belajar ilmu syar'i. Sebelum belajar ilmu syar'i. Dan nanti kita akan lihat ungkapan yang dibawakan oleh para ulama kita untuk menggambarkan hal tersebut, sehingga setiap tahun kita akan adakan ini dan akan kita ulang-ulang. Sementara kita punya buku panduan yang ada di hadapan antum ini, dan sangat besar kemungkinan nanti akan ada penambahan, akan ada pengurangan, akan ada revisi, itu sangat besar kemungkinan, karena ini kami tulis dalam waktu yang enggak lama, ya sekitar 2 pekan mungkin. Jadi di sana sini masih banyak kekurangan. Ya, di sana sini masih banyak kekurangan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kitab yang akan kita baca atau mudzakkirah, diktat yang akan kita baca, kami kasih judul Zadu at-Talibi fi Adabi Talab. Zadu at-Talib, bekal seorang santri, fi Adabi Talab, dalam mempelajari, mengetahui adab menuntut ilmu. Man yaqra? Yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Zadu talibi fi adabi talab. Qala al-muallif Abdullah Zain Al-Furbalinji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan bidil fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladhi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan muniran, amma ba'd. Hadhihi mudzakiratun jama'tuha wa nasaktuha min kutubin wa maqalatin katabaha ahlul ilmi. Katabaha ahlul ilmi fiha bayanul adabi allati yanbaghi an yatahallaha talibul ilmi. As'alullaha an yanfa'a biha jami'aha wa qari'aha wa sairal muslimin, wallahu al-hadi ila sawa'is sabil. Nah, jadi diktat ini sebenarnya adalah kumpulan atau ringkasan dari kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama kita. Jadi buku tentang adab menuntut ilmu itu sudah banyak ditulis oleh para ulama kita. Ada yang tebal, ya, ada yang tipis. Di antara kitab yang tebal yang ditulis oleh para ulama kita tentang adab menuntut ilmu adalah apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Beliau punya kitab judulnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. 2 jilid segini. Ya, tebalnya segini kira-kira. Ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Termasuk juga kitab yang tebal juga yang ditulis oleh ulama tentang adab inilah apa yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau menulis kitab Al-Jami'
li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Ini kitab tebal. Selain itu juga banyak, hampir setiap zaman itu ada ulama yang menulis buku tentang adab talibul ilm. Ya. Di zaman ini pun banyak, walaupun para ulama dahulu mereka sudah nulis kitab tentang adab talibul ilm, adab santri, dan itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan enggak terhitung saking banyaknya. Ulama di zaman ini pun tetap menulis juga. Ya. Contohnya yang terkenal sekali lah Hilyatu Talibul Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Dan masih banyak. Dan kalau kita buka makalah lebih banyak lagi. Ya. Makanya saya sampaikan di situ nasaqtuha min kutubin wa maqalatin. Jadi diktat yang ada di hadapan antum ini adalah hasil dari dikumpulkan, dirapikan dari buku-buku yang sudah ditulis sebelumnya. Berikut juga dengan makalah-makalah yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini. Dan nanti kita akan jelaskan, kita akan bagi adab ini menjadi 3. Adabu at-talibi fi nafsihi, kemudian adabu at-talibi ma'a syaikhihi, kemudian yang ketiga adabu at-talibi ma'a aqranihi. Adab santri dalam dirinya sendiri, ya, adab pribadinya dia. Kemudian yang kedua adalah adab dia dengan gurunya, dan yang ketiga adalah adab dia dengan teman-temannya, dengan rekan-rekan sesama santri. Nah, Tamhidun ma'na al-adabi. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, al-adabu al-akhdhu bi makarimil akhlaqi. Pertama kita akan belajar dulu adab itu apa. Ketika kita ditanya, Anda belajar adab, adab itu apa? Maka didefinisikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kata beliau, al-adabu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mempraktekkan akhlak mulia. Apa? Mempraktekkan akhlak mulia. Jadi antara adab dengan akhlak itu memiliki kemiripan. Antara adab dengan akhlak itu memiliki kemiripan. Ya. Jadi adab itulah belajar, mempraktekkan, mengaplikasikan akhlak yang mulia. Dan itu sesuai dengan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi. Kata beliau, innama bu'ithu bimakarimil akhlak. Aku itu diutus hanya untuk menyempurnakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebelum Rasulullah SAW diutus, sudah ada akhlak mulia atau belum? Sebelum Nabi kita diutus, sudah ada akhlak mulia belum? Sudah. Terus kenapa Nabi diutus? Untuk menyempurnakan. Akhlak yang mulia sudah ada. Orang Arab, mereka terkenal, sebagian dari mereka dermawan. Menjamu tamu tanpa hitung-hitung. Dan itu sudah sejak dahulu. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang tamu yang tidak dikenal, beliau waja'a bi'ijlin samin. Bi'ijlin samin. Apa ijl? Anak sapi. Bayangkan nanti tamu enggak dikenal, disembelihin apa? Anak sapi. Sebagian dari kita tamu yang dikenal saja, ayam enggak. Ini tamu yang dikenal, bi'ijlin samin, nyembelih sapi, anak sapi yang gemuk. Ya.
Jadi orang Arab itu mereka sudah kenal dengan akhlak mulia. Tapi Islam datang untuk menyempurnakan lagi. Ya. Maka aneh seandainya ada seorang Muslim tidak berakhlak mulia. Karena orang jahiliyah saja sebagian dari mereka berakhlak mulia. Ya. Maka orang yang sudah beragama Islam harus lebih mulia akhlaknya dibandingkan orang-orang jahiliyah. Nah, ta'rifu ilmil adabi. Ilmul adabi huwa ilmu islahil lisani wal khitabi wa isabatu mawaqihi wa tahsinu alfazihi wa siyanatuhu anil khata'i wal khalali. Nah, ta'rifu ilmil adab, ilmu adab. Kalau tadi kan definisi apa? Adab. Sekarang ilmu adab. Apakah adab itu ada ilmunya? Iya. Terus apa yang dimaksud dengan ilmu adab? Kata Imam Ibnul Qayyim, ilmul adab huwa ilmu islahil lisani wal khitab. Ilmu belajar memperbaiki lisan dan cara berkomunikasi. Berarti masuk dalam ilmu adab inilah cara bertutur kata. Kalau dalam literatur Jawa ada ngoko, ada apa? Kromo, ada kromo inggil. Dan itu perlu dipelajari. Ya, itu perlu dipelajari. Jadi jangan kemudian setelah mondok terus alergi apa? Dengan bahasa kromo. Itu perlu. Itu bagian dari cara bertutur kata yang baik. Wa isabatu mawaqi'ihi wa isabati mawaqi'ihi. Dan juga menyesuaikan tempat penggunaan tutur kata tersebut. Masing-masing ada tempatnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau orang ngomong sama yang umurnya lebih muda, dalam literatur kita, maka tidak apa-apa ngomong dengan bahasa ngoko. Ketika ngomong dengan yang lebih tua, maka perlu bahasa kromo, ya, bahasa yang halus. Mungkin bagi yang dari luar Jawa, ngoko itu bahasa kasar atau bahasa biasa. Kalau kromo itu bahasa halus. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kamu, ada anda. Ada kamu, ada anda. Lebih halus mana? Anda. Ya. Kalau dalam bahasa Arab pasaran ada ente, ada antum. Ya. Seorang santri manggil ustadznya, Ustadz ente mau kemana Ustadz? Itu namanya tidak menempatkan cara bertutur kata. Ya. Isabatu mawaqi'ihi wa tahsini alfadhihi. Dan cara ngomong yang baik. Redaksi yang baik. Ya. Baik itu tulisan maupun ucapan. Ya. Kalau tulisan misalnya kita ngomong sama orang lain di SMS, orang yang kita hormati, Anda, A-nya pakai huruf besar. Atau kita membahasakan orang lain, dan orang lain itu kita hormati bukan dia, tapi apa? Beliau. Misalnya antum jadi MC, kemudian antum dikasih tugas untuk mengenalkan pembicara, maka antum menggunakan kata beliau, bukan kata dia. Ya. Nama
pembicara kita hari ini adalah fulan bin fulan, dia belajar di sini-sini. Dia, adik ente apa? Ya. Tapi apa? Beliau. Itu namanya belajar merapikan tutur kata, memilih kata-kata. Wasiyanatihi 'anil khata'i wal khalal, dan menjaga dari kesalahan dan kekurangan. Ya. Kesalahan bicara itu bisa dilatih, bisa dijaga. Ya. Jadi kalau orang mau ngomong itu bisa diatur supaya yang keluar itu adalah sesuatu yang tidak menyakitkan, sesuatu yang tidak menyinggung perasaan. Makanya orang yang bijak itu orang yang mikir baru bicara. Orang yang tidak bijak adalah orang yang bicara dulu baru mikir. Ya. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang berpikir dulu baru berbicara. Berpikir dulu baru menulis. Walaupun itu bentuknya SMS. Walaupun itu bentuknya WA. Walaupun itu bentuknya status. Jadi kalau pasang status mikir dulu. Jadi jangan asal pengen nulis langsung apa? Nulis gitu sih, enggak. Pikirkan akibatnya, efeknya. Ya. Gak apa-apa Ustaz, kalau ada yang tersinggung, toh anak gak tahu. Justru kalau antum gak tahu dia tersinggung, itu bahaya. Kenapa? Lebih bahaya mana? Antum tahu si A tersinggung dengan omongan antum, dengan si A, antum tidak tahu si A tersinggung dengan omongan antum. Lebih bahaya mana? Antum tahu atau tidak tahu? Kenapa lebih bahaya tidak tahu? Antum gimana mau minta maaf sama dia? Padahal ketersinggungan Bani Adam kepada kita karena kesalahan kita itu buntutnya panjang sampai ke akhirat. Ya. Makanya ada orang yang muflis, ada orang yang bangkrut. Siapa orang-orang yang bangkrut? Orang yang punya amal saleh, salat, puasa, zakat, tapi sering menyakiti orang lain. Dan orang lain itu tidak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana supaya memaafkan? Ya minta maaf kita sama dia. Lah, kalau kita tidak tahu kita berbuat salah sama dia, gimana? Kita mau minta maaf. Maka pasang status sembarangan itu lebih berbahaya dibandingkan antum ngomong langsung sama orangnya. Dan ada sebagian orang sukanya itu ngomong di belakang. Yaitu pasang status lempar batu, sembunyi tangan. Ya, hati-hati jangan. Ya, jangan dijadikan kebiasaan seperti itu. Curhat kok di medsos. Ya, curhat itu sama Allah. Nanti ustadz nanti. Curhat itu sama Allah. Ya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Siapa itu? Nabi Yaqub alaihissalam. Sesungguhnya aku itu mengadukan kesedihanku dan kegalauanku kepada Allah. Baru kemudian kalau memang kita pengen curhat kepada orang-orang lain, maka kita pilih orang-orang yang memang kita anggap bisa memberikan solusi, bukan pasang status di media sosial. Apakah ilmu adab itu hanya berlaku berkaitan dengan masalah lisan? Tidak, termasuk juga perilaku. Maka tadi yang kita sampaikan di sini termasuk lisan, itu masuk juga di situ adalah perilaku. Ya, cara bersikap, ya, cara berjalan, ya, kemudian cara duduk, ya, itu juga termasuk. Ketika antum duduk di hadapan ustadz, apakah sopan antum itu jegang? Ya. Walaupun ustadznya apa? Jegang. Ya. Dia lebih tua dibandingkan antum. Atau antum di hadapan ibu antum jegang. Antum tuh jegang gak sih? Ya. Jegang itu angkat kaki.
Walaupun ustadz antum di kelas itu bukan cegang tapi apa namanya? Ya cegang lah sudah. Walaupun ustadz antum cegang, antum yang duduk di hadapannya itu bukan kemudian ikut seperti itu. Masing-masing itu ada porsinya. Bagaimana sikap guru kepada murid, bagaimana sikap murid kepada guru. Bukan berarti adab itu hanya berlaku kepada murid, guru pun juga harus memiliki adab, dan nanti kita akan bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan guru kepada murid itu tidak mesti dilakukan murid kepada siapa? Guru. Ya. Jadi ilmu adab itu mempelajari bukan hanya cara bertutur kata, tapi juga cara bersikap. 6. Manzilatul adabi. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimislil adabi, walastujliba hirmanuhuma bimisli qillatil adabi. 6. Manzilatul adab. Kedudukan adab. Seberapa penting sih adab itu? Seberapa penting akhlak itu? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Seseorang itu kalau beradab, maka dia akan bahagia dan akan beruntung. Sebaliknya, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sebaliknya, minimnya adab seseorang itu akan menyebabkan dia susah dan akan membuat dia rugi. Jadi orang yang beradab itu akan untung dan bahagia. Sebaliknya orang yang minim adabnya, apalagi tidak beradab, maka dia akan rugi dan akan susah hidupnya. Kalau antum perhatikan, orang itu akan mudah urusannya ketika dia beradab. Dia punya urusan di kantor pemerintahan, kalau dia datangnya beradab, dia akan dimudahkan. Contoh misalnya antum bikin paspor. Di sana ada jelas-jelas tertulis, ya harus pakai baju yang sopan, ya tidak pakai kaos, nggak pakai sandal, pakai sepatu. Itu kan adab. Kalau antum ikuti adab itu akan mudah. Tapi kalau antum datang ke situ pakai kaos oblong, pakai celana pendek, ya, kemudian pakai sandal jepit selen maning, ya, antum akan dipersulit di sana, rugi sendiri. Sama juga ketika kita bertutur kata, ya, tutur katanya tidak baik, kita akan rugi sendiri. Antum tidak bertutur kata kepada guru, tidak bertutur kata baik kepada guru, kepada ustaz, antum akan rugi sendiri. Kenapa? Karena nanti ketika ustaz itu menyampaikan ilmu kepada orang yang sopan, santri yang sopan dengan yang tidak sopan itu berbeda. Beda apanya? Wong satu kelas kok. Sama-sama satu kelas. Ustadznya sama, kelasnya sama. Materi pelajarannya juga sama, bedanya apa? Antara yang disampaikan kepada orang yang, kepada santri yang adabnya kurang dengan santri yang adabnya bagus. Beda. Walaupun disampaikan sama di majelis yang sama. Kenapa? Karena faktor keikhlasan ustadz ketika menyampaikan ilmu itu akan berpengaruh besar kepada keberkahan ilmu yang didapatkan. Keikhlasan ustadz dalam menyampaikan itu akan berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang didapatkan oleh santri. Ustadz itu akan lebih ikhlas, akan lebih tulus menyampaikan ilmu kepada santri yang beradab dibandingkan menyampaikan ilmu kepada santri yang kurang beradab.
Ustadz itu akan lebih plong ketika menyampaikan ilmu kepada santri yang beradab dibandingkan menyampaikan ilmu kepada santri yang kurang beradab. Nah, keikhlasan ustadz ketika menyampaikan ilmu kepada santri yang beradab ini akan menyebabkan ilmu yang dia dapatkan barokah dengan izin Allah, sehingga bermanfaat untuk kehidupannya. Sebaliknya, kekurang ikhlasan ustadz ini ketika menyampaikan ilmu kepada santri yang kurang beradab itu akan berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang dia dapatkan dari ustadz tersebut. Walaupun di kelas sama, duduknya berdampingan, waktu belajarnya sama, akan berbeda. Makanya orang yang beradab dia akan beruntung. Ya. Famastujriba khairud dunya wal akhirah bimithli adab. Tidak ada sesuatu yang bisa menyedot kebaikan di dunia dan di akhirat melebihi adab. Jadi adab itu adalah sesuatu yang paling besar, sarana terbesar untuk menyedot kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat itu bisa didapatkan dengan adab. Walastujriba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Sebaliknya, ketika ada orang yang adabnya kurang, maka sebaliknya juga dia akan semakin sedikit mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di akhirat ma'ruf. Ya. Nabi kita Muhammad SAW menjamin orang yang akhlaknya mulia akan mendapatkan surga akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Ya. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Aku menjamin rumah di puncak surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Itu kan kebaikan akhirat. Ya. Orang itu semakin mulia akhlaknya, maka akan semakin tinggi derajatnya di surga. Berarti kebalikannya, semakin kurang adabnya, semakin jelek akhlaknya, maka akan semakin rendah derajatnya di surga. Itu kalau masuk surga. Nah, Anwa'ul adabi, al-adabu naw'ani. Awalan, adabun tabi'iyyun yakhluqullahu ta'ala alaihi al-insana. Saniyan, adabun yaktasibuhu al-insanu min ahlil fadli wal ilmi. An Zari'in wa kana fi wafdi Abdil Qais anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Mundhir al-Ashaj inna fika khallataini yuhibbuhuma Allah al-hilmu wal anatu. Qala ya Rasulullah ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Qala falillahu jabalaka alaihima. Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu al-Albani. Naam, anwa'ul adab. Macam-macam adab. Jadi adab itu bisa diklasifikasikan. Ya, macam-macam konteks klasifikasi adab. Yang kita pelajari sekarang adalah pembagian adab menjadi dua, ya. Yaitu adabun tabi'iyun, adab natural, ya, tabiat. Ini yang pertama, yakhluqullahu ta'ala alaihil insan, yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Orang Jawa mengatakan apa? Gawan bayi. Gawan bayi. Ini adalah adab tabi'i, adab tabiat seseorang sejak lahir. Ada sebagian orang itu halus, ya. Dari kecil dia memang sudah halus, ngomongnya itu halus. Itu bawaan sejak lahir. Ada orang yang memang dari kecil sudah murah senyum. Bukan berarti begitu lahir langsung ketawa, enggak. Ya, semua bayi lahir ya pasti apa? Nangis. Tapi dari kecil dia sudah sumeh. Sumeh itu gampang tersenyum. Itu bawaan. Ada adab
bawaan tabii, bawaan sejak lahir yang memang Allah tanamkan dalam orang tersebut. Yang kedua, adabun yaktasibul insanu min ahlil fadli wal ilmi. Yang kedua, adab yang dipelajari. Adab yang dipelajari. Jadi nggak bisa orang alasan ana memang bawaannya pelit. Dari lahir ana memang sudah pelit. Nggak bisa. Kita itu dikasih modal telinga, kita dikasih modal mata, dikasih modal hati untuk belajar. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tapi walaupun kalian lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Allah kasih bekal kalian. Apa itu? As-sam'ah, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Wal afidah, hati. Jadi walaupun kalian lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi Allah kasih bekal buat kalian. Kalian bisa mendengar, kalian bisa melihat, kalian punya hati. Dengan alat-alat inilah, dengan organ inilah, kalian bisa belajar. Ya, belajar adab, belajar ilmu syar'i. Ya. Dari mana belajar adabnya? Min ahlil fadli wal ilmi. Dari manusia-manusia yang beradab. Dari orang-orang yang berilmu. Ya. Dari para ulama. Nanti kita akan sampaikan atau sekarang saja bahwa majelisnya Imam Ahmad, majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, pengajiannya itu dihadiri berapa orang? 5.000 atau 4.000 orang. Ya. Yang nulis itu 400 orang. Sepuluhnya. Sisanya yata'allamuna minhul adaba was-samt. Sisanya belajar adab. Jadi adab itu memang harus dipelajari. Salah satunya ini pengajian ini. Ya, inilah cara kita belajar adab. Ya. Ini dalilnya, kita akan bawakan dalilnya bahwa adab itu ada yang bawaan, ada yang dipelajari. Kisah seorang sahabat namanya Al-Munzir. Siapa? Al-Munzir Al-Ashaj. Ya, Al-Munzir Al-Ashaj. Jadi ceritanya Al-Munzir Al-Ashaj ini datang bersama masyarakat kampungnya untuk menemui Rasulullah SAW. Dan kampungnya jauh. Dari Madinah kampungnya ini jauh. Dan antum tahu perjalanan dahulu tidak seperti perjalanan sekarang. Sekarang saja kalau antum dari sini ke Jogja, sampai ke Jogja, baju kusut, kemudian keringetan rambut, sisirannya sudah berantakan. Itu padahal antum naik bis yang full AC. Antum bisa bayangkan bagaimana perjalanan dahulu. Gak ada bis, apalagi pesawat. Naik apa? Onta. Full AC? AC, angin segar. Ya mending kalau angin segar saja, campur dengan debu, panas. Itu bisa bayangkan bagaimana mereka datang ke Madinah dalam keadaan kusut, masai. Dan mereka sepanjang perjalanan itu rindu ingin melihat Rasul SAW. Maka satu rombongan itu begitu sampai ke Madinah, mereka langsung buru-buru cepet-cepetan ketemu dengan Rasul SAW. Saking apanya? Rindunya. Dan kalau ketemu sama Rasulullah, orang baru datang yuk pelukan, nyium beliau, menghormati beliau. Beda dengan Al-Munzir Al-Ashaj. Yang lainnya pada buru-buru
untuk memeluk Nabi, duduk bersama Nabi. Al-Mundhir enggak. Dia cari kamar mandi. Dia mandi. Bersih-bersih. Ganti baju. Setelah ganti baju, pakai baju yang bersih, pakai parfum, baru nemui Rasul SAW. Beliau meluk Nabi SAW. Kira-kira rasanya beda atau tidak? Jauh. Pelukan sama orang yang bau kecut dengan pelukan dengan orang yang bau wangi, beda. Ini seger, ini kusut, gak enak. Dan ini diperhatikan oleh Nabi SAW. Kata beliau, inna fika khallataini atau khullataini yuhibbuhum Allah. Kamu itu punya dua sifat. Dua sifat ini disukai sama Allah. Al-hilmu wal-anah. Kamu punya sikap lembut dan tidak tergesa-gesa. Kamu punya sifat halus, lembut dan tidak tergesa-gesa. Ya tadi buktinya enggak langsung apa? Menemui Nabi SAW. Ya. Qala, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Ini yang dijadikan sebagai landasan kenapa akhlak dibagi menjadi dua. Al-Mundhir ini bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, dua sifat tadi, sifat apa tadi? Sifat lembut dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat ini aku berusaha untuk melatih diri untuk punya dua sifat itu, latihan, atau memang sudah bawaan. Jadi aku punya dua sifat ini karena aku melatih diri supaya punya, atau karena memang bawaan. Maka Nabi SAW menjawab, balillahu jabalaka alaihima. Enggak, Allah itu memang membuat kamu punya bawaan itu sejak lahir. Berarti ini termasuk adab apa? Tabi'i. Ada sebagian orang dikasih kesempurnaan oleh Allah Subhanahu sejak lahir. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka kemudian Al-Mundhir pun berkata, alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menanamkan di dalam diriku sifat-sifat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Mundhir pun ketika mendengar bahwa dia itu sudah punya sifat baik bawaan itu, dia pun mengajarkan bagaimana harusnya dia bersikap. Maka dia mengatakan alhamdulillah, bukan ana nih, enggak kan? Ya, apa kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah membuat ana punya sifat bawaan seperti ini. Ya. Itulah seharusnya seorang muslim bersikap. Jadi bukan kemudian menonjolkan, antum kok lembut banget. Iyalah, wong orang Solo. Ini kok tegas banget, Medan, bah. Ya. Jadi harusnya kita itu ketika punya sifat yang baik kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita punya sifat yang negatif, maka kita harus berupaya untuk memperbaiki. 6. Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam mizanul adabi. Qala Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, fa alaihi tu'radul asya'u, alaihi ala khuluqihi wa sayratihi wa hadihi, fama wafaqaha fa huwal haqqu wa ma khalafaha fa huwal batilu. Qala Ibnu Shihab Az-Zuhri, inna hadzal ilma adabullahi alladhi addaba bihi nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam wa addaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, amanatullahi ila rasulihi liyuaddiyahu ala ma uddiya ilaih,
faman sami'a ilman falyaj'alhu amamahu hujjatan fima bainahu wa bainallahi azza wajal. Nah, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam mizanul adab. Apa artinya mizan? Timbangan, barometer. Nabi kita SAW adalah barometer akhlak. Ini penting sekali. Jadi kalau kita pengen tahu akhlak yang mulia, lihat Rasulullah SAW. Mana yang sesuai dengan akhlak Rasul, itulah akhlak yang mulia. Mana yang tidak sesuai, berarti itu bukan akhlak yang mulia. Ya. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Nabi kita SAW adalah barometer terbesar, timbangan terbesar. Ya. Fa'alaihi tu'radul asya'u. Segala sesuatu ditimbang dengan perilaku Nabi SAW, dengan ajaran Rasul SAW. Ala khuluqi wa siratihi wa hadihi. Kalau kita pengen tahu sesuatu ini baik atau tidak, benar atau salah, sopan atau tidak, timbang dengan perilaku Nabi SAW. Timbang dengan sirah Nabi SAW, perjalanan hidup beliau. Timbang dengan petunjuk yang beliau sampaikan. Fama wafaqaha fahuwal haqq. Seandainya hal itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, berarti itulah yang benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Dan apapun yang menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itulah batil. Itu adalah salah. Makanya kalau antum mau tahu ini perilaku baik atau benar, cari hadis Nabi SAW, cari ayat Al-Quran. Apakah hal ini didukung oleh ayat Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi atau tidak? Kalau sesuai berarti itu baik. Makanya adat istiadat, kebudayaan itu ditimbang dengan syariat. Bukan syariat ditimbang dengan kebudayaan. Bukan. Ya. Menusantarakan Islam atau mengislamkan Nusantara. Mengislamkan Nusantara. Bukan menusantarakan Islam. Kalau menusantarakan Islam, nanti Islam banyak banget. Ada yang mencinakan Islam, ada yang mengamerikakan Islam, ada yang mengafrikakan Islam. Berarti nanti Islam warnanya ya ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang ya sawo mateng. Berarti Islam itu anti kebudayaan? Tidak. Siapa bilang Islam anti kebudayaan? Ya, banyak sekali budaya-budaya yang sesuai dengan ajaran Islam, diakomodir oleh Islam. Makanya kan tadi kita sudah sampaikan di awal, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan akhlak mulia yang sudah ada dihapusin, bukan. Diapakan? Ditingkatkan, disempurnakan lagi. Kebudayaan ini ditingkatkan lagi supaya lebih berbudaya. Ya. Mungkin pada saat itu sebelum datangnya Islam, sekedar orang pakai kemben, tahu kemben? Nggak tahu. Jarit kemudian diapakan? Dililitkan, ya. Jarit dililitkan ke dada sini, ya. Kemudian di bawah ketiak, itu sudah sopan. Itu sudah sopan. Ya. Islam datang ini bisa lebih dipersopan lagi. Ya. Bisa lebih dipersopan lagi. Bagaimana? Ditutup dengan kain yang lainnya supaya lebih apa? Sopan. Ya. Jadi Islam bukan agama yang anti budaya, tapi meningkatkan budaya supaya lebih berbudaya. Islam bukan agama yang anti kearifan lokal, bukan. Tapi kearifan lokal ini bisa lebih arif lagi. Ya. Dengan menyesuaikan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta.
dan apa yang diutus oleh Nabi dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Qala Ibnu Syihab az-Zuhri, "Inna hadzal ilma adabullah alladzi addaba bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya ilmu ini adalah adab yang Allah ajarkan kepada nabinya. Jadi sebelum Nabi SAW mengajarkan adab, beliau sudah diajari dulu oleh Allah. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah bersumber dari siapa? Allah. Maka kita yakin 100% apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu sempurna. Tidak ada salahnya. Karena itu bersumber dari zat yang tidak mungkin salah. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu Asmaul Husna adalah semuanya Ustaz depannya. Maha benar. Al-Haqqu. Al-Haqqu, Maha benar. Allah Maha benar. Ketika Allah menyampaikan sesuatu pasti benar. Kemudian sesuatu yang pasti benar itu disampaikan kepada Nabi, Nabi ajarkan kepada kita. Ya pasti benar ajaran Islam. Gak mungkin salah. Wa adaba Nabi SAW ummatahu. Setelah Nabi dikasih adab itu sama Allah, maka Nabi pun menyampaikan adab itu kepada umatnya, kepada kita semua. Amanatullahi ila rasulihi liyuaddiyahu ala ma uddiya ilaihi. Nabi SAW mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan adab itu apa adanya, seperti saat beliau mendapatkan itu dari Allah. Jadi nggak perlu takut ada manipulasi ajaran. Berbeda dengan manusia. Manusia biasa itu kadang-kadang sampaikan ini ya, ditambahi, terus dia apa? Dikurangi, dimodifikasi. Itu enggak berlaku buat Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau, maka beliau akan sampaikan apa adanya sebagaimana beliau dapatkan itu dari Allah. Faman sami'a ilman falyaj'alhu amamahu hujjatan fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Siapapun dapat ilmu, maka gunakan itu agar itu bisa menjadi hujjah, alasan dia di hadapan Allah. Pembahasan berikutnya ini amat sangat penting sekali. Nah, iqra. Al-adabu qabla al-ilmi. Ba'du tullabil ilmi yaj'aluna syaghlahum yaj'aluna syughlahum asy-syahila jam'al ulumi wal ma'arif wa taqdisal kutubi wal tafatir. Yaj'aluna syughlahum asy-syaghil jam'u. Ba'du tullabil ilmi yaj'aluna syughlahum syahila jam'ul ulumi wal ma'arif wa taqdisul kutubi wat tafatir wa tatabbu'ul sallatil ulama'i wa khilafatul fuqaha'i wal khawdu fi luhumil ulama'i wa kullu dhalika ala hisabi ta'allumil adabi wal akhlaqi wa ala tadbiqi ma ta'allamuhu. Walaqad na'al Qur'anul Karimu ala man yahmaluna al-ilma wala yudrikuna min manafihi syai'an. Qala ta'ala mathalul ladzina humilut tawrata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bal 'aba 'ala ulama'il yahudi wan nasara alladzina 'arafu bal 'aba 'ala ulama'il yahudi wan nasara bal 'aba 'ala ulama'i al-yahudu bal 'aba 'ala ulama'il yahudi wan nasara alladzina 'araful haqqa wa ayqanu anna tariqal islami huwa tariqus sidqi walakinnahum nginadan wastikbaran wa lisu'i akhlaqihim wa li'adami amalihim bima qad ta'allamuhu rafadu qubula da'watil haqqi was sidqi. Qala ta'ala
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Naam. Al-adabu qabla al-ilmi. Apa artinya? Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Ketika ini tidak diikuti, ketika ini tidak praktekkan, maka yang terjadi hal-hal negatif. Hafalannya banyak, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkan. Di sini dikasih contoh, ba'du tullabil ilmi yaj'aluna syughlahum asy-syaghil jam'ul ulumi wal ma'arif. Sebagian talib, sebagian santri, sebagian jamaah pengajian yang dia pikirkan hanya ngumpulin. Ngumpulin apa? Bagus, ngumpulin ilmu. Bagus atau tidak? Bagus. Ya, ngapalin Al-Quran, ngapalin hadis, bagus. Wa taqdisul kutubi wad dafatir, ngumpulin ngoleksi buku, bagus. Ya, beli buku ini, beli. Tapi wa tatabbu'u zallatil ulama'i wa khilafatul fuqaha. Tapi juga dia punya hobi ngumpulin kesalahan ulama. Dicari-cari, ya. Mending kalau cuma ngumpulin, di-share. Ya, hobinya seperti itu. Bahkan bikin web khusus untuk bahas itu. Ya. Kesalahan Ustaz kumpulin semuanya di satu. Ya. Kerjaannya gitu terus. Entah orang yang punya web itu, adminnya itu sudah hafal berapa juz, nggak tahu juga, nggak pernah ketemu, ngapain juga ketemu. Ya. Entah yang punya web itu sudah hafal berapa hadis, qiyamul lailnya bagaimana, setiap hari baca Al-Quran berapa juz, wallahu a'lam, nggak tahu. Ya. Ada sebagian orang kerjaannya itu tok. Wal khawd fi luhumil ulama. Ya. Makan dagingnya ulama. Si anu kayak gini, si anu kayak gini. Ya. Si anu sesat, si ini sesat. Ya. Padahal seberapa ilmu dia dibandingkan mereka. Wa kullu dzalika ala hisabi ta'allumil adabi wal akhlaq. Dan kesibukan itu mengorbankan dia sehingga tidak belajar adab dan akhlak. Wa ala tatbiqi ma ta'allamu, dan lupa mempraktekkan ilmu yang mereka pelajari. Kenapa lupa? Nanti kita akan pelajari perkataan ulama. Karena terlalu sibuk dengan mencari aibnya orang lain. Pengen tahu bagaimana caranya supaya perilaku jelek itu hilang. Hobi ngumpulin apa? Kesalahan orang. Bagaimana supaya hilang? Amalkan ilmu yang sudah antum pelajari. Kalau kita sudah mengamalkan, setiap dapat ilmu amalkan, amalkan. Kira-kira ada waktu enggak untuk itu? Untuk ngumpulin kesalahan orang lain? Tidak ada. Enggak sempat. Makanya kita akan bahas nanti. Ulama itu idza ta'allamu amilu wa idza amilu syughilu. Para ulama itu belajar, setelah belajar diamalkan. Kalau sudah diamalkan sibuk dia. Sibuk ngapain? Ngamalkan, enggak ada waktu. Apalagi satu-satu didengerin ceramahnya. Nemu ki alhamdulillah ki. Ki sing tak goleti iki temenan. Satu-satu hanya untuk mencari kesalahan. Salah ngomong, salah ucap, salah sebut. Ya wajarlah manusia punya kesalahan, itu wajar. Namanya juga manusia, bukan malaikat. Ya. Kerjaannya itu terus. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu. Kalau sudah mengamalkan ilmu, maka dia tidak punya waktu untuk yang seperti itu. Mengamalkan ilmu itu ya dapat ilmu tentang baca Quran, ilmu tentang zikir, praktekan, tentang sedekah, praktekan, bantu orang lain, praktekan. Oh, tahu ini enggak benar, diperbaiki diri.
Oh ternyata ada perilaku-perilaku jelek dalam diri saya yang belum saya perbaiki. Sudah konsentrasi memperbaiki diri. Mana sempat kalau kayak gitu nyari kesalahan orang lain. Kesalahan kita sendiri masih banyak kok. Ya. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Jangan seperti itu. Ya. Dan Al-Quran ya mencela manusia-manusia yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, ada ayat dalam surat Al-Jum'ah dan surat Al-Baqarah. Kalau dalam surat Al-Jum'ah dikatakan bahwa surat Al-Jum'ah ayat 5, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya kamasalil himar. Seperti apa? Seperti keledai. Keledai itu adalah hewan tunggangan yang grade-nya paling rendah. Yeah. Jadi ada onta, ada apa? Ada kuda, ada sapi, ada kerbau, ada bigol. Ya, bigol itu blasteran kuda dengan keledai. Baru ada keledai. Itu grade yang paling rendah. Kambing, Ustaz, kambing bukan tunggangan. Ya, bukan tunggangan. Ayam apalagi. Ya. Jadi kita bicarakan kendaraan yang ditunggangi. Grade yang paling rendah itu apa? Himar. Keledai. Makanya itu dijadikan sebagai perumpamaan, permisalan bagi orang yang berilmu dan tidak tahu manfaat ilmunya. Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang disuruh bawa buku yang tebal-tebal. Mau pindahan rumah, ulama pindahan rumah, maka buku-buku itu diwadahi terus ditaruh di punggungnya apa? Keledai. Apakah keledai ini terus jadi ulama? Karena membawa apa? Bukunya para ulama? Tidak. Karena dia tidak tahu apa manfaatnya. Seperti orang yang ngumpulin, nulis, ngapal, tapi tidak tahu manfaatnya apa. Maka orang itu dipuji, mulia bukan dengan banyak hafalannya. Tapi orang itu terpuji, mulia dengan seberapa yang dia hafal, dia amalkan. Laisal ilmu ma hufiz wa innamal ilmu ma nafa'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga saya laisal ilmu ma hufiz wa innamal ilmu ma nafa'. Orang itu dianggap berilmu bukan dengan banyaknya yang dia hafal. Hufidha. Wa innamal ilmu ma nafa'. Tapi orang dianggap berilmu sejauh mana ilmu yang dia miliki itu bermanfaat. Nanti kita akan sampaikan. 6. Wa ja'atil akhbar. Wa qad ja'atil ahbaru an ulama'il muslimin rahimahumullah tu'akkidu ala darurati ta'allumil adabi qabla al-'ilmi wa taqdimil ta'addubi ala at-ta'allumi. Qala al-imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah talabdul adaba 30 sanatan wa talabtul ilma 20 sanatan wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm. Wa qala rahimahullah kadal adabu an yakuna sulusayyidin. Wa qala aidan rahimahullah nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju minna ila kasirin min al-ilmi. Wa akhrajal khatibu fil jami'i bi sanadihi ila Malik ibn Anas qala ibn Sirin kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Qala wa ba'atha ibn Sirin rajulan fanzur kaifa hadiyul qasimi wa halah fanadhara kaifa hadiyul qasimi fahalahu. Warawah
وروى الخطيب في الجامع بسنده إلى إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال لي أبي يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. Nah, perhatikan baik-baik, ini ungkapan-ungkapan para ulama yang menjelaskan bahwa mereka itu mengajarkan kepada kita bahwa beradab dulu, belajar adab dulu sebelum belajar ilmu syar'i. Ya. Dan inilah kebiasaan para ulama. Ya. Contohnya apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak. Kata beliau, talabtul adaba 30 sanah. Berapa? 30 tahun. Aku belajar adab 30 tahun. Jadi kalau sekedar daurah seminggu itu enggak ada apa-apanya. Ya. Maka enggak ada yang absen. Sudah seminggu absen lagi. Ya. Terus gimana mau belajar adab? Ya. Alhamdulillah Ustaz enggak absen. Ya tapi jangan enggak absen ngantuk pula. Ya. Talabtul adaba 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah. Aku belajar ilmu syar'i 20 tahun. Berarti lebih lama belajar adab. Lebih lama belajar adab. Adab itu target mulia. Jadi ketika kita bikin target itu jangan cuma targetnya harus hafal sekian. Target adab. Ya, sebelum belajar ilmu. Ya, ilmu itu ya Al-Quran, ya hadis Nabi SAW. Kita ini mengeluhkan santri-santri yang punya hafalan banyak, tapi adabnya sedikit minim, kurang. Itu kita keluhkan. Ya. Kenapa? Karena tidak mengikuti kebiasaan ulama salaf. Ulama salaf itu belajar adab dulu baru belajar ilmu. Ya. Sehingga ketika mereka belajar ilmu, adabnya semakin sip. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan aja kabutan ilmu. Ya. Kenapa? Karena tidak belajar adab dulu. Belajar adab dulu, baru kemudian belajar ilmu, maka akan semakin kelihatan dalam perilaku keseharian yang nanti kita akan sampaikan. Bahwa di zaman dahulu, di zaman salaf itu, orang kalau sudah hadir pengajian itu langsung kelihatan perubahannya. Cara bicaranya. Jadi bukan hanya perubahan madhar, penampilan luar, enggak. Tapi cara bicaranya, cara berperilakunya, cara sikapnya langsung kelihatan perubahan. Ya. Sehingga enggak ada lagi cerita santri masih gitaran gitu, enggak cocok itu. Enggak matching itu. Antara label santrinya dengan apa? Perilaku keseharian enggak cocok sama sekali. Ya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilmi. Perhatikan, ini bukan sikap pribadi Abdullah ibnul Mubarak. Ya mungkin ada orang mengatakan, oh, itu kan Abdullah ibnul Mubarak, Imam ibnul Mubarak. Yang lainnya enggak. Kata beliau, wa kanu, mereka, siapa mereka? Ulama. Ya, ulama salaf. Yatlubuna al-adaba qabla al-ilmi. Mereka semuanya belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Mereka belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Ini kebiasaan ulama kita. Kebiasaan ulama kita. Maka itulah sebabnya mulai tahun ini kita ada daurah seperti ini dan akan terus kita ulang-ulang terus. Karena manusia itu tempatnya lupa. Sudah dipelajari nanti lupa lagi, maka perlu diingatkan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kemudian kanal adabu an yakuna thulutsayiddin. Hampir saja adab itu mendominasi 2/3 agama.
Beliau berkata, wa nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Masya Allah. Kita itu lebih butuh adab walaupun sedikit daripada ilmu tapi banyak. Bayangkan. Kita itu lebih butuh adab walaupun itu sedikit daripada ilmu tapi banyak. Kenapa? Karena ilmu tanpa adab bahaya. Maling yang pintar dengan maling yang bodoh, bahaya mana? Lebih bahaya mana? Maling yang berilmu apa maling yang tidak berilmu? Hah? Maling yang berilmu. Maling yang bodoh paling bukan nyolong ayam, anak ayam. Piyik. Ya. Kalau maling yang pintar, motor, mobil, ya, korupsi, itu kan maling berdasi. Ya, maling juga, cuman pakai dasi. Lebih bahaya. Kenapa? Karena nggak beradab. Cuma punya ilmu, nggak pakai adab. Itu bahaya. Ya. Sebagian ulama mengatakan illa lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Ilmu itu bisa menyebabkan orang itu ekstrim, berlebihan, sebagaimana harta bisa membuat orang menjadi berlebihan. Ilmu itu bisa membuat orang melampaui batas kewajaran, sebagaimana harta bisa membuat orang melampaui batas kewajaran. Ketika ilmu itu tidak diiringi dengan adab. Qala Ibnu Sirin kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Wa ba'atha Ibnu Sirin rajulan fa nadhara kaifa hadyu al-Qasim wa halahu. Wa rawa al-Khatib fil Jami' bi sanad Ibrahim qala li abi ya bunayya itil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adami wa akhlaqihim wa dihim fa inna dzaka ahabbu ilayya laka min katsirin min al-hadits. Ini pesannya Ibrahim Ibnu Habib Ibnu Syahid. Jadi ketika beliau diutus oleh bapaknya untuk belajar, bapaknya pesan, kamu belajar dari ulama itu adab dulu, ya, belajar adab dulu. Karena itu lebih aku sukai daripada banyak hafal hadis tapi tanpa adab. Naam, waqad asyara. Waqad asyara al-Imam Ibnu al-Muflih al-Maqdisi rahimahullah ila hadzal adabil azimi wa huwa at-tahalli bil adabi qabla at-tahalli bil ilmi. Faqala fil hunyati ba'da an dzakara jumlatan minal adabi yanbaghi likulli mu'minin an ya'mala bi hadzal adabi fi ahwalihi. Ruwiya an Umar radhiyallahu anhu qala ta'addabu summa ta'allamu. Wa qala Abu Abdullah al-Balkhi adabul ilmi aksaru minal ilmi. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak idza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalin wal akhirin la ata'assafu ala fauti liqaihi. Wa idza sami'tu rajulan lahu adabul qassi atamanna liqa'ahu wa ata'assafu ala fautihi. Wa qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala adibuhum wa 'allimuhum. Fayambaghi 'alal muassasati at-tarbiyyati an tuhna bi hadzal janibi ashaddal 'inayah. Fayambaghi tarbiyatul abna'i bil adabi qabla tarbiyatihim bil ma'rifati li ikhraji jilin ya'rifu qimatal ilmi wal ulama'a qabla an ya'rifal ma'rifati. Qimatal ilmi wal ulama'i qabla an ya'rifal ma'rifata. Perhatikan di paragraf terakhir, fayambaghi tarbiyatul abna'i bil adabi qabla tarbiyatihim bil ma'rifah. Maka ajarkan adab dulu kepada anak sebelum mengajarkan pengetahuan. Li ikhraji jilin ya'rifu qimatal ilmi wal ulama. Supaya kita bisa melahirkan generasi yang memahami berharganya ilmu dan berharganya ulama. Kita sekarang melihat anak-anak banyak menghafal Al-Quran.
hafalannya banyak, tapi kurang menghormati ulama, kurang menghormati Al-Quran. Kenapa? Karena belajar adabnya kurang. Ya. Sehingga kita rasakan itu. Ya, kurang beretika, kurang bertutur kata dengan baik. Ya. Masih panjang waktu anak ini untuk menghafal Al-Quran. Tapi belajar adab itu Masya Allah. Ya. Gak mudah belajar adab. Karena itu adalah memperbaiki karakter perilaku seseorang. Ya. Dan memperbaiki karakter perilaku seseorang lebih sulit daripada sekedar apa? Menghafal. Menghafal dengan ulang. Selesai. Ya. Tapi perilaku, akhlak, adab itu butuh waktu yang lama. Ibnu Mubarak saja dari berapa? 20 tahun. 30 tahun. Dan itu sejak dari zaman para sahabat Nabi diajarkan seperti itu. Ini Umar Ibn Khattab. Apa kata beliau? Ta'addabu thumma ta'allamu. Ta'addabu thumma ta'allamu. Belajar adablah baru kamu belajar ilmu. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat yang familiar di telinga kita, ya ayyuhalladzina amanuqu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Perhatikan apa kata beliau? Adibuhum wa'allimuhum. Lihat urutannya. Apa dulu? Adibuhum dulu, baru apa? Allimuhum. Adibuhum berarti adab. Allimuhum ilmu. Urutannya kayak gitu memang. Ya. Kalau kita ingin menjaga keluarga kita dari api neraka, ajarkan adab dulu baru ilmu. Ya. Ajarkan adab dulu baru ilmu. Adab perlu ilmu atau tidak? Ajarkan adab dulu baru ilmu. Adab perlu ilmu enggak? Perlu. Ilmu apa? Ilmu adab. Jadi yang dimaksud di sini adalah cara bertutur kata, cara bersikap. Ilmunya itu ada. Sebelum ngajarin ilmu-ilmu yang lainnya, Al-Quran, tafsir, hadis, apalagi nahwu. Alhamdulillah Ustaz enggak ada nahwu. Ada. Ya, semuanya kita jalankan belajar sama-sama karena di sini antum bukan 30 tahun. Antum di sini berapa tahun? 3 tahun. Ya, maka mau enggak mau ya harus apa? Harus kita padatkan. Ya. Kalau 30 tahun nanti kapan antum akan pulangnya? Ya. Gantian sama yang lain ngantri. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita kesampingkan yang namanya adab. Maka mulai tahun ini dan insyaallah seterusnya kita akan kaji adab ini rutin setiap tahun. Dan mulai esok insyaallah kita akan mempelajari adabu talibil ilmi fi nafsihi. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanallah.